Bapak bisa memprediksikan Pak Bobi sama. Ini pandangan tukang emas, kata beliau. Makanya Bapak Harap mengatakan al-waktu aghla minadz zahab. Tapi ada yang jauh lebih berharga daripada emas, ada yang jauh lebih mahal daripada emas, yaitu waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Saking berharganya waktu, bahkan kalau kita temukan banyak narasi Al-Quran itu Allah bersumpah menggunakan kata waktu. Malam hari ini Allah minta kita bertafakur, Bapak Ibu. Wal-laili idza yaghsha. Nanti esok subuh Allah juga minta kita untuk bertafakur kembali. Was-subhi idza tanaffas wal fajri wa layalin 'ashar. Nanti masuk waktu duha, Allah minta kita juga tidak hanya sedekah materi tapi juga fisik. Wadduha wal-laili idza saja. Masuk waktu siang, Allah minta kita kembali untuk bertafakur. Wan nahari idza tajalla. Bahkan sampai masuk fase di mana kita dianggap sebagai fase-fase akhir. Yang ini sering kita baca kalau lagi selesai menunaikan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Wal asri. Nah, kata al-asr itu menurut pandangan al-Imam Ibnu Athur dalam tafsirnya bukanlah al-waqtul ladzi yu'asiru nafsahu fa huwa asr. Bukan yang dinamakan detiknya yang terus berjalan atau menitnya yang terus berlalu, tapi kata asar di sini menurut pandangan beliau adalah di mana waktu asar itu lebih dekat dengan masa-masa ghurub. Ghurub itu artinya terbenam. Berarti kita bisa simpulkan bahwa asar ini ke maghrib itu masa fase-fase injury time. Ya, kita bakal finish termasuk Ramadan yang malam hari ini kurang lebih sekitar 25 sudah kita lewati, dan sisanya injury time ini 5 hari lagi atau sekitar 4 hari lagi. Nah, maka apa yang perlu kita giatkan, karena Allah itu cuma memberi kesempatan kepada kita 3 kali. Ada zamanul madi, masa yang sudah berlalu atau masa lampau. Ya, tentunya masa lampau ini tidak akan bisa diulang kembali. Setiap harinya, setiap detiknya semakin menjauh dari kita. Nanti yang kedua ada zamanul hadir, masa sekarang ini yang kita lakukan. Apa yang harus kita respon ketika Allah beri kesempatan kita untuk masuk pada fase zamanul hadir. Tapi kalau ada di antara kita yang nanti diberi kesempatan kembali pada fase zamanul mustaqbal, masa yang akan datang, maka kita harus banyak belajar dari siapa? Nah, dari 3 waktu ini sama-sama kita flashback, Bapak Ibu. Zamanul madi tentunya masa lalu, 24 hari Ramadan yang sudah kita lalui. Ya, kita bersyukur kalau ada di antara kita yang sudah menuntaskan bacaan Qur'annya. Berbahaya, bahkan waspada kalau ada di antara kita sudah masuk fase injury time Ramadan, dia masih stuck di 2 lembar saja itu, Pak. Atau bahkan belum memulai interaksinya dengan Al-Quran. Karena potret Ramadan itu sekali lagi bukanlah bicara tentang siam saja. Keliru kalau ada yang memahami Ramadan itu taraweh, tidak. Salah besar kalau Ramadan itu dipotret hanya sebatas siam saja, tapi sepanjang Ramadan dia tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketika kita memahami struktur ayat-ayat Al-Quran itu, kita akan temukan ada yang namanya struktur circle ring. Apa itu circle ring? Cincin, Pak. Siapa di antara Bapak yang pakai? Cincin nih, Pak. Yang estetik dari cincin yang Bapak pakai itu ikatannya apa tengahnya? Hah? Tengah apa ikatnya? Bapak pakai cincin buat apa, Pak?
Yang estetik kan tengahnya, namanya circle ring. Walaupun ikatannya 24 karat, ya, tapi kalau tengahnya black diamond, ini yang estetik. Atau satu contoh saya ambil, misalkan surah Al-Baqarah, itu struktur ayat Al-Qur'annya bicara tentang apa dan intinya di ayat berapa. Kalau ia terdiri dari 286 ayat, maka pertengahannya itu adalah inti yang akan dibahas dari surah Al-Baqarah. Jadi 143 ayatnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu intinya dari surah Al-Baqarah, bahwa Allah ini jadikan umatnya Nabi Muhammad SAW sebagai ummatan wasata. Ummatan wasata itu apa sih? Yang sekarang lagi digaung-gaungkan, 5 tahun ke belakang ini lagi digaung-gaungkan. Ya, Islam moderat dan sebagainya. Artinya ketika kita memahami ummatan wasata itu, dia tidak terlalu fundamental memahami nusus, juga tidak liberal ketika memahami maqasid syariah. Karena agama ini nanti mengajarkan kita untuk mengkombinasi antara nusus dengan maqasidus syariah. Maka kalau hanya memahami agama sebatas nusus, pemahaman yang lahir adalah pemahaman yang fundamental. Atau sebaliknya, memahami agama itu hanya sebatas maqasidnya saja, oh ini liberal sekali. Maka dikombinasi, mana kita bisa menggunakan nusus, mana kita bisa menggunakan maqasid, ya. Dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memahami akhirnya struktur Al-Qur'an, inti ketika berbicara ayat daripada surahnya. Berikut sebaliknya, ketika Allah turunkan yang namanya ayat-ayat Ramadan di bulan Sya'ban itu satu paket dari 183 sampai 187. Ya. Maka inti daripada ayat-ayat Ramadan itu ada di pertengahannya, di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Bahwa potret Ramadan itu bukanlah bicara tentang siam saja, juga bukan bicara tentang qiyam saja, tapi potret Ramadan itu sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan interaksi kita dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya nanti cek nas-nas, ya, dalil-dalil dari hadis itu, bagaimana Nabi kalau sudah masuk Ramadan. Dan ini diaplikasikan oleh para ulama-ulama kita selevel imam madzhab, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau itu di luar Ramadan yang dikaji adalah fikih, Pak, bahkan hadis. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, kajian beliau fikih di close, kajian hadis beliau di close. Beliau fokus kepada Al-Quran, karena memang Nabi melakukan hal demikian. Ya, hadisnya ini sering dibaca oleh para guru-guru kita. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu kalau masuk bulan Ramadan itu ajwadu ma yakunu fi Ramadan, jauh lebih dermawan, bahkan jauh lebih bersungguh-sungguh. Apa yang dimaksud daripada kalimat bersungguh-sungguh? Nabi itu selalu dikunjungi malaikat Jibril alaihi salam setiap malam Ramadan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan masuk Masjid Nabawi, persis ya, anggap saja tirai hijab ini dalamnya rumah Nabi ini, yang sekarang kita kenal dengan yang namanya Baqi dan pemakaman Nabi. Nah, sampingnya itu ada jarak ya kurang lebih sekitar selasar lah. Nah, antara jarak makam Nabi dengan selasar itu ada pintu namanya Babu Jibril. Disitulah malaikat Jibril kalau setiap malam Ramadan berkunjung ke rumah Nabi. Yalqahu, kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian dibacakan ayat-ayatnya. Jadi Nabi dibacakan ayat-ayat oleh malaikat Jibril, namanya talqin, Pak. Ya, karena Nabi kan belum mampu membaca teks saat itu. Dan memang fitrahnya orang Arab dulu, mohon maaf,
ia agak lemah ketika berbicara teks. Baik, syukran. Wah, ini bisa sampai 3 jam. No? Jadi fitrahnya orang Arab itu, beliau mengandalkan kekuatan hafalan, Pak. Kecuali bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan Persia dan berdekatan dengan Romawi, kayak Zaid bin Sabit, yaitu nanti punya kemampuan untuk menulis. Maka mereka mengandalkan kekuatan hafalan. Mereka kan biasa membuat syair-syair. Nanti kalau sudah mencari tempat yang paling sepi, dia buat syairnya itu bukan selembar 2 lembar, itu berlembar-lembar. Dan itu tidak ditulis oleh mereka, tapi berdasarkan kekuatan hafalan mereka. Nah, begitupun sebaliknya, Nabi ditalkinkan oleh malaikat Jibril. Nah, bukan sekedar ditalkinkan, bagaimana redaksi ayatnya itu? Yatsluna. Kalimat yatslu tentunya bukan sekedar dibacakan, tapi justru sebaliknya, Nabi mengkaji bersama malaikat Jibril. Jadi kalau malam hari ini Nabi dapat 2 ayat, itu dikaji sama malaikat Jibril. Paginya diapakan oleh Nabi? Paginya diimplementasikan, Bapak Ibu. 2 ayat yang diterima itu diimplementasikan. Sehingga tidak heran kalau Al-Quran itu di masa sahabat-sahabat Nabi itu sampai masuk kemana? Dimensi batin mereka. Linusabbit bihi fuad. Makanya kalau masuk bulan Ramadan, mungkin tahun depan kalau Allah izinkan kembali kepada kita, buat kurikulum yang mana kalau akhir Ramadan itu interaksi intensif, tapi dibuat komunitasnya. Bapak Ibu yang profesinya sebagai pembisnis, kumpul aja sama pembisnis, nanti bahas tentang ayat-ayat bisnis. Jangan banyak-banyak, cukup 2 ayat saja. Dari 2 ayat ini ditelaah, dikaji kembali bagaimana Islam berbicara tentang bisnis. Paginya nanti setelah i'tikaf, dia implementasikan dalam kehidupan. Wallahi haqqul yakin saya sampaikan, karena Allah sudah memberikan garansi dalam surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu hadir bukan sekedar menjadi kurikulum kehidupan, tapi siapa yang berinteraksi kepada ayat-ayat itu, yang kemudian dia implementasikan dalam setiap aspek prakteknya, lillati hiya aqwam. Aqwam itu bentuknya superlatif dalam bahasa grammar, tapi kalau dalam bahasa nahunya ini adalah ismun mubalaghah. Jadi dia jadi manusia, bukan manusia biasa. Jadi dia menjadi sebuah kaum, bukan kaum yang biasa. Ini kaum yang paling ideal, ya, manusia yang paling profesional. Ya. Mungkin nanti tahun depan kalau ada kesempatan kami kasih kurikulumnya. Silakan kumpul komunitas yang pembisnis. Ibu yang profesinya sebagai guru, kumpul saja, silakan. Bagaimana ayat-ayat berbicara tentang pengasuhan. Apalagi di zaman sekarang itu, Masya Allah, banyak ayat-ayat yang akhirnya dicocokologikan. Ya, bukan berarti ayat itu kemudian lama turunnya, tapi banyak orang yang mencocokologikan. Apalagi dengan saingan dunia pendidikan sekarang ini, Bapak Ibu, terutama dunia para orang tua dalam proses pengasuhan itu berat. Pesaing daripada orang tua di zaman sekarang dalam mengasuh anak itu bukan sekedar media sosial, Pak. Tapi sekarang lebih berat lagi semenjak menjamurnya tempat-tempat tongkrongan yang hampir 24 jam. Makanya tidak heran, ya, berbeda jauh dengan masa bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin di masanya. Yang lebih berbahaya lagi kalau nanti orang tua itu marah ke anak, anak kemudian akhirnya ngambek. Yang unik orang tua sekarang itu adalah anak ngambek, orang tua ikut-ikutan ngambek. Nah, akhirnya dia mengeluarkan dalih, nggak apa-apa Ustadz, saya marah sama dia, sama anak saya, karena saya lagi silent treatment. Dalam Al-Quran istilah silent treatment itu nggak dikenal, bahkan berbahaya, Bapak Ibu. Makanya coba dibayangkan kalau disconnecting di dalam rumah, maka yang dilakukan oleh anak zaman sekarang, dia akan cari itu new connecting di luar. Beda dengan di zaman bapak dulu, ibu dulu.
Kalau dimarahin sama orang tua, apa yang dilakukan, Pak? Paling ngurung diri di dalam kamar. Setelah ngurung diri dalam kamar, apa yang Bapak lakukan? Cari frekuensi musik, disetel itu Pancapondaan, Niada Niati, Hetikus Endang gitu. Seumuran banget kayaknya nih, Pak. Tapi kalau orang tua dulu itu langsung reconnecting ketika marah. Setelah ngomel ke anaknya itu langsung reconnecting. Kalau sekarang enggak, didiamkan, biarin saja, Pak. Saya silent treatment nih. Saya ngomong-ngomong matanya, sedikit melirik saja matanya, anak itu melihat, wah toksik banget nih orang tua, gitu Pak. Yang lebih berbahaya, mereka akan nulis di media sosial, punya orang tua toksik banget. Akhirnya disambut sama temennya, sama katanya. Mau nggak mau, akhirnya mereka keluar, cari apa? New connecting di luar. Kita nggak tahu, ternyata predator-predator itu, Masya Allah, mengambil kesempatan ini. Maka Al-Quran membimbing kita di situ bagaimana cara komunikasi. Al-Quran tidak membenarkan silent treatment, sehingga hadir ayat ke-9 dari surah An-Nisa misalkan. Fattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Ayatnya jelas di situ. Qawlan sadida itu komunikasi yang jangan sampai putus komunikasi. Namun sebelum berkomunikasi kepada zat, kepada anaknya, maka bangun dulu komunikasi kepada Allah lewat apa? Konsep takwa, fattaqullah. Ayat ini menarik sebetulnya, ya, sehingga diawali dengan kalimat peringatan, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kata khasyah, wal yakhsh itu beda dengan khauf. Kalau khauf itu tentunya rasa khawatir, Pak. Anak belum pulang jam sekian, khawatir itu ujian. Tapi kata khosyah itu harus berbeda, dan bahkan maknanya sangat jauh berbeda dengan khauf. Satu contoh, kita berada di dalam masjid ini, tiba-tiba dalam keadaan santai menikmati, Allah goncangkan begitu kerasnya masjid ini. Atau kalau kita naik pesawat, kita ngalamin turbulence, nah, apa yang kita katakan? Wah, langsung connect sama Allah itu. Allah. Inilah salah satu bukti. Jadi ketika sulit berkomunikasi, disconnect kepada anak, maka apa yang kita lakukan? Membangun komunikasi lebih dulu kepada zat yang menciptakan anak kita. Kalau mengandalkan kemampuan kita, berapa banyak pakar psikolog akhirnya nggak mampu berkomunikasi kepada anak-anak. Berapa banyak pakar komunikasi akhirnya sulit berkomunikasi kepada anak-anak yang sudah disconnect. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu potretnya adalah Al-Qur'an. Nah, silakan dibangun komunitas-komunitas. Jangan targetnya, mohon maaf ya. Targetnya one day one juz selesai hatam. One day one juz selesai hatam. Kalau begitu tidak ada perubahan, tahun depan begitu lagi. Bahkan sewaktu kami di Mesir dulu, kami berharap nyari masjid yang nyaman di Ramadan itu. Maka ketemulah di jantungnya Kairo. Kami tarawih di sana. Ya qadarullah, ternyata dapat imam yang luar biasa. Ya, tarawihnya di sana 8 rakaat. Yang kemudian imamnya membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, selesai dia langsung sambung ke Al-Baqarah. Dalam hati saya udah menduga-duga 2 lembar paling selesai ini. Oh, ternyata sampai tuntas Al-Baqarah, Bapak Ibu. Al-Baqarah selesai, ternyata enggak yang kita harapkan bisa ruku, disambung lagi sampai Ali Imran itu. Ali Imran selesai, ternyata nyambung lagi ke An-Nisa. Jadi 1 rakaat itu 3 juz lebih. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dapat tarawih model imam begini, 2 pilihan nih. Ya, bertahan atau cari jalan keluar, kan gitu. Saya juga nyari jalan keluar di sini, ya Allah. Tapi ketika saya mau keluar, melihat kanan kiri, ini sepuh semua. Masya Allah, gimana mau keluar? Akhirnya kami bertanya kepada kanan kami, ini usianya sepuh, Pak, di sini tarawihnya berapa lama? Oh, berapa rakaat? 8 rakaat. Setiap tarawih tuntas 1 bacaan Al-Qurannya? Iya. Akhirnya orang tua itu sebelum menjawab, dia merhatiin wajah kita.
Mungkin dalam benak beliau, wah pemain baru kayak ini gitu Pak. Akhirnya apa kata beliau? Kenapa nak, capek katanya. Jawab jujur saja, iya Pak, capek. Akhirnya beliau mengatakan, anta taqumu biruhi syahwatika, kamu ini melakukan berdiri sholat itu karena menggunakan ruh syahwatmu. Wala taqumu biruhil iman, engkau tidak pernah sholatnya berdiri tegak menggunakan ruh imanmu. Di sini kita bisa pahami ternyata Ramadan itu kan potretnya berat Pak. Saking beratnya makanya Allah cantumkan dulu, bukan fisiknya. Oh, berapa banyak yang fisiknya kuat tapi nggak mampu, nggak kuat untuk menggapai Ramadan. Bahkan kalau kita lihat berapa banyak taraweh itu diisi, bahkan i'tikaf mendominasi usia-usia sepuh nih. Lalu remajanya kemana? Padahal mereka kalau diajak naik gunung kuat mereka. Kalau scroll TikTok berjam-jam kuat mereka. Kenapa? Karena memang ruh syahwatnya mendominasi daripada ruh imannya. Nah, inilah salah satu bukti. Ya, nanti kita buat regulasi. Ya, mudah-mudahan Allah pertemukan kembali Ramadan pada tahun berikutnya. Kita buat regulasi bagaimana Ramadan itu tidak hanya one day one juz saja, atau kita sekali khatam, tidak. Tapi justru bagaimana dibuat regulasi dari ayat 2-3 ayat itu diimplementasikan. Yang diinginkan oleh Allah ketika ayat itu turun, nuzulul Quran yang kita pahamin itu bukan sekedar turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Justru setelah itu menjadi PR bagi kita, dari Nabi sekarang dikemanakan, harus diturunkan kembali kepada kita agar kita bisa membumikan Al-Quran. Setiap langkah dan gerak kita tidak lepas dari bimbingan-bimbingan Al-Quran. Kurikulumnya semuanya ada. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka ini salah satu di antara bukti bahwa nanti potretnya Ramadan itu bicara tentang Al-Quran. Kalau ada yang belum memulainya, maka Allah ingatkan, ittaqullah wal tanzur nassum ma qaddamat lighad. Maka plankan kalau ada kesempatan besok untuk diberikan kesempatan masuk pada fase zamanul hadir. Zamanul hadir itu apa? Masa sekarang yang kita lakukan. Apa kata Nabi kalau sudah diberi kesempatan untuk bisa masuk pada zamanul hadir? Badiru bil a'mali salihah. Respon cepat amal-amal soleh itu. Jangan ditunda-tunda. Sebab potensi orang yang menunda amal soleh, dia tidak akan melakukan amal soleh itu. Terbukti, jangankan kita yang awam, selevel sahabat Nabi Ka'ab bin Malik, dibanding kita, Masya Allah, siapa kita dibanding Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik ini pernah diajak Nabi, besok mau perang Tabuk, yuk kita jihad. Jawaban beliau, entar. Ditawarkan lagi sama Nabi, ayo mau ikut jihad besok perang Tabuk, nanti aja Rasul. Ya, sementara saya lagi panen kurma, nanti. Kalau di Arab itu panen kurma, satu pohon kurma Bapak Ibu itu bisa ratusan juta Pak. Ya, jadi kalau mau bisnis ini, bisnis kurma tuh luar biasa. Bayangkan satu pohon itu omsetnya bisa ratusan juta. Dan ini pernah dialamin oleh Abu Dahda dan Lubabah. Jadi ada yang namanya Lubabah itu punya pohon kurma di rumahnya, rindang sekali, sehingga buahnya itu berjatuhan ke samping rumahnya, tetangganya itu. Ternyata tetangganya itu adalah anak yatim. Setiap jatuh diambil sama beliau. Bapak ini nggak terima, akhirnya mengadu kepada Rasul, ya Rasul, buah kurma saya diambilin terus itu sama anak ini. Nabi nggak tahu kalau itu anak yatim, tapi ketika disampaikan dia anak yatim. Apa kata Nabi? Ditawarkan, mau nggak pohon kurmamu itu nanti diganti sama Allah dengan satu kebun kurma di surga, yang kalau kamu masuk ke dalam kebun itu baru bisa keluar 100 tahun. Nah, makanya kan jaminannya berat itu Pak, besar itu satu pohon kurma. Tapi Lubabah menolak dengan bahasa halus. Gimana ya Rasul, saya punya pohon cuma satu, kata beliau. Nabi memahami karena ini adalah veteran perang Badar Pak, Lubabah itu. Ya jaminannya kan jelas bagi veteran perang Badar nih.
apa, aish ma syi'tum, silakan kalian hidup sesuka kalian, dosa-dosa kalian udah diampunin sama Allah. Itu jaminannya. Veteran ada di sini, veteran. Itu jaminannya oleh Allah, masa Allah diampunin dosa-dosanya. Akhirnya karena menolak dengan bahasa halus, baik, datang Abu Dahda, ya Rasul, kalau tawaran itu saya ambil, berlaku nggak buat saya? Ternyata Abu Dahda ini nguping. Oh, berlaku, kata beliau, buat siapapun. Akhirnya tawar-menawar tuh kepada Lubabah. Lubabah, tahu kan? Saya punya pohon kurma atau punya kebun kurma, ada berapa? Satu kebun itu ada 400, ada lagi yang 600 pohon kurmanya. Mau nggak barter, kata beliau. Bayangkan Pak, satu pohon kurma dibarter dengan 400 pohon. Ini nggak sebanding. Bapak punya Agya dibarter sama Lamborghini, kan itu. Maka target, beneran, iya silakan. Dan itu tawarannya. Nah, maka tadi berangkat bahwa ternyata memang besar, Pak. Nah, sehingga amal soleh itu harus direspon cepat. Orang-orang yang sudah mendahulukan kita saja itu terekam dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni. Duhai Allah, kembalikan saya sejenak saja untuk bisa kembali ke dunia. Allah tanya, mau ngapain? La'alli a'mala salihan fima taraktu, agar saya bisa melakukan amal soleh yang sudah saya tinggalkan dulu. Jadi ada kesempatan menunaikan amal soleh, nggak direspon sama orang ini. Akhirnya apa kata Allah? Kalla, mustahil. Masa yang sudah berlalu itu nggak mungkin bisa diulang kembali. Bahkan setiap harinya semakin menjauh meninggalkan kita. Maka ketika hari ini Allah beri kesempatan kita untuk merespon amal soleh, maka cepat, kata Nabi, badir bil a'malis salihah. Karena kalau tidak direspon cepat, ditunda-tunda, potensi kita sudah terkena taswif. Taswif itu adalah orang yang suka menunda-nunda, mengundur-undur. Ya, ini adalah salah satu tipu muslihat iblis, Pak. Itu namanya virus taswif, menunda-nunda segala amal soleh. Dia nggak tahu kalau ternyata amal soleh itu selalu diminta oleh para nabi. Lihat saja rekam jejak Nabi Yusuf, minta akhirat nanti asbab amal solehnya bisa dikumpulkan sama orang-orang soleh. Nabi di akhir hayatnya, ya, beliau minta agar nanti di akhirat itu juga bisa kumpul dengan orang-orang soleh. Nah, ini pertanyaan penting bagi kita. Kok saking pentingnya amal soleh dan orang yang melakukan amal soleh itu dianggap soleh? Karena memang kesolehan itu bisa menjadi asuransi yang sangat berharga buat anak dan keturunan. Nah, termasuk malam hari ini, Bapak Ibu, mohon maaf, kan Nabi meminta kita kalau masuk Ashrul Awakhir, ishtadda mi'zarahu. Nabi meminta agar dikencangkan sarungnya. Dikencangkan sarungnya ini harus dikiaskan, Pak. Jangan dipahami Nabi, ya memang Nabi itu punya 5 model pakaian. Kalau kita mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah, itu ada yang namanya pakaian Nabi bermodelkan qamis. Ya, qamis itu yang lengannya ada mansetnya, ada kancingnya kalau bilang. Ya, qamis. Tapi kan dialek orang Arab itu agak sulit mengucapkan qaf, jadi ga, ghaid, jadi gamis. Jadi Bapak yang pakai gamis ini satu model. Ya, baju Nabi itu ada 5. Satu, yang pertama adalah gamis. Yang kedua adalah sutroh. Ya, sutroh itu kalau Bapak Ibu bisa melihat pakaian yang digunakan oleh Grand Sheikh atau ulama-ulama Azhar, Kairo, Mesir, yang kalau dulu di zaman Ibu ada pakaian yang tangannya lebar tuh, Bu. Apa namanya? Kalong, ya. Model kalong. Nah, itu juga namanya sutroh, model yang Nabi punya dari baju itu. Nah, yang ketiga yang kita kenal namanya mi'zar. Mi'zar itu sarung. Jadi kalau Bapak ada yang menggunakan sarung, ya ini juga bagian daripada pakaian Nabi, mi'zar. Ishtadda mi'zarahu itu bukan sekedar sarungnya dikencangkan, tapi dikiaskan seperti apa ulama-ulama hadis memaknainya, ya, bahwa beliau tarokat dunia. Nabi meninggalkan atribut-atribut duniawinya kalau sudah masuk 10 malam terakhir. Apa yang ditinggalkan? Istri beliau,
itu ditinggalkan lebih dulu. Makanya kan orang yang i'tikaf itu wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi kalau sudah i'tikaf dalam masjid, udah atribut-atribut duniawi singkirkan dulu, Pak. Sebab kenapa? Sayang kalau nanti mulai mengganggu. Dan Nabi mengajarkan itu. Dan jangan kemudian nanti biasanya dijebak dengan kalimat-kalimat ayahnya ingin i'tikaf, tapi istrinya kemudian mengatakan, kenapa sih harus i'tikaf? Kan kamu punya tanggung jawab sebagai seorang suami untuk menafkahi, besok kerja. Nah ini satu, kita ambil ayatnya, ayat 82 dari surah Al-Kahf. Jadi kalau ada bapak yang kemudian dilarang oleh istri untuk i'tikaf, yang kemudian dibanding-bandingkan dengan kewajiban bapak menafkahi anak dan istri, ini nanti sampaikan di ayat 82 dari surah Al-Kahf. Ya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah ila akhiril ayah. Ayat ini merupakan potongan dari kisah panjang yang dialami oleh Nabi Musa yang hendak berguru kepada Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, beliau meyakinkan dirinya, saya sanggup menjadi muridnya Nabi Khidir. Nabi Khidir padahal sudah bisa menilai, gak sanggup kamu. Maka karena beliau yakin, diberikan syarat tuh. Fitrahnya Bapak Ibu dalam dunia pendidikan Islam, kalau ada yang mau berguru, biasanya guru kasih syarat. Cuma fenomena yang terjadi di masyarakat kita, murid mau berguru, guru ngasih syarat, nggak suka sama syaratnya, guru dipenjarain. Tapi Nabi Khidir memberikan syarat, syaratnya satu, jangan bertanya-tanya. Akhirnya dilanggar sepanjang perjalanan oleh Nabi Musa, maka mau tidak mau Nabi Khidir mengeluarkan ya SP1, jalan nanya lagi SP2, jalan lagi nanya lagi SP3. Apa isi SP3 biasanya Pak? Pecat ya. Itu dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Nabi Khidir? Hadza firaqun baini wa bainik. Cukup sampai sini. Ini syaratnya cuma jangan bertanya-tanya, tapi bertanya beliau. Sehingga ayat ini menjadi acuan Bapak Ibu. Amal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, bahwa di Madinah itu ada rumah dua anak yatim yang hancur. Menariknya Allah utus dua nabi mulia ini untuk membangun rumah anak yatim yang hancur tadi. Dan kebetulan masyarakat Madinah itu saat itu tidak punya empati untuk membangun kembali rumah anak yatim. Tapi Allah utus dua nabi mulia untuk membangun kembali rumah anak yatim tersebut. Artinya istimewa banget anak yatim ini. Kok sampai, mohon maaf, tukangnya itu nabi. Ya Allah, Bapak Ibu bangun rumah, yang bangun siapa? Tukang dijaga sholatnya. Tapi anak yatim ini begitu istimewa. Artinya apa? Allah utus dua nabi mulia untuk membangun kembali rumahnya yang hancur. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Bahkan di bawah rumah anak yatim yang hancur itu terdapat harta yang paling berharga, peninggalan dari orang tuanya. Bisa dibayangkan kalau ada rumah hancur, di bawahnya ada harta berharga, mungkin sudah dijarah Pak. Tapi Allah lindungin harta ini, bahkan dijaga oleh Allah. Artinya istimewa anak yatim ini. Rumahnya dibangun kembali oleh dua nabi mulia, harta tinggalan daripada orang tuanya dijaga oleh Allah, dilindungin. Apa faktornya? Fakana abuhuma salihah. Ternyata kuncinya satu, karena punya orang tua yang soleh. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan amal soleh model i'tikaf pada malam hari ini, diganggu dengan kata-kata tadi, disampaikan, masalah nafkah itu nanti Allah hakul yakin, nanti yang akan mengcover Allah, nanti yang akan melindungi Allah itu. Tapi dengan syarat tadi, betul-betul Bapak Ibu ya bukan sekedar melakukan amal soleh, tapi intai. Di Ashrul Awakhir ini yang Bapak cari apa Pak? Ibu i'tikaf di 10 malam terakhir ini yang dicari itu apa? Sahur ya? Apa yang dicari?
Lailatul Qadar. Sudah tahu clue-cluenya Lailatul Qadar? Insyaallah ya. Apalagi ini sekarang malam ke-25. Clue-cluenya itu atau kisi-kisinya kita sebut itu sudah Allah kasih gambaran di dalam surah Al-Qadar. Makanya kata Nabi apa kalimatnya? Taharrau, intai. Jadi ngintainya jangan di malam hari, nggak ketemu Bapak Ibu. Tapi dari awal, dari pagi itu diintai. Ya. Kerjanya juga jangan cuma ngintai doang gitu. Akhirnya nggak dapat Lailatul Qadarnya. Jangan terjebak sama narasi hadis itu juga. Nah, intai kan kata Nabi suruh ngintai doang. Tapi Nabi memaksimalkan apa ketika malam Al-Qadar itu? Sebab orang-orang terdahulu itu Masya Allah umurnya kan panjang-panjang Pak. Jadi potensi kalau punya umur panjang amal solehnya juga banyak. Sementara Nabi mengeluhkan, ya Allah umur umatku amaru ummati ma baina sittin wa sab'in, nggak ada yang sampai ratusan, 60 sampai 70, kalaupun ada yang lebih ya itu sedikit. Maka potensi amal solehnya juga sedikit dibanding umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya itu amal solehnya luar biasa karena umurnya panjang. Maka Allah kasih kesempatan itu untuk bisa mendapatkan ya amal soleh yang diukur juga panjang, banyak. Dihadirkanlah yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah jawaban dari setiap doa yang kita minta. Apa doanya? Ya Allah panjangkan umur saya. Maka syaratnya satu, intai Lailatul Qadar kalau mau panjang umur. Tapi maksud dari panjang umur itu bukan berarti umur yang dalam perspektif bahasa Indonesia Bapak Ibu. Ya kalau sampai dikasih 100 kan repot juga kita. Ya. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu saja menyikapi kehidupan dunia luar biasa. Didatangin malaikat Jibril, apa kata malaikat Jibril? Nuh, ya atwalal anbiya'i umran, engkau kan nabi yang paling panjang umurnya. Kaifa tajidul hayat? Bagaimana menyikapi kehidupan di dunia? Nuh menjawab, ajidul hayata kadarin laha babani. Aku menyikapi kehidupan dunia ini bagaikan rumah yang memiliki dua pintu, pintu depan, pintu belakang. Ibu kalau punya rumah, bapak punya rumah, ada pintu depan, ada pintu belakang. Dakhaltu min babil awal, kalau saya masuk dari pintu depan, keluar lewat pintu belakang, itu butuh berapa menit? 5 menit mah Pondok Indah Pak. Nggak sampai 5 menit, singkat. Yang dikasih usia sampai 1000 kurang 50 aja mengatakan singkat. Bahkan ditambah oleh Nabi, dunia itu dhayiq, dunia itu sempit. Cuma aneh kok kenapa banyak orang yang berbondong-bondong nyari yang sempit itu. Wal akhirah wasi'ah, sementara akhirat itu luas. Majelis ilmu ini luas Bapak Ibu, akhirat ini makanya saking luasnya Bapak Ibu bisa duduk selonjoran gitu. Saking luasnya tuh ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali tadi bahwa anak yatim ini memiliki orang tua yang soleh. Yang dimaksud soleh ini siapa? Imam Ibnu Katsir memaknai itu bukan orang tua yang satu level di atas beliau, satu tingkat di atas beliau, tapi justru tidak terbatas ke atas. Bahkan kata Imam Ibnu Athur 7 tingkat ke atas, 7 tingkat ke bawah ya. Berarti kita nggak memahami bahwa kaya doang itu sampai 7 turunan, dan itu dibatasi kalau kaya. Tapi kalau kesolehan itu nggak dibatasin. Jadi kalau kita punya canggah, di bawah canggah ada uyut, uyut ada kakek, kakek ada ayah, ya ayah kemudian ada anak, anak kemudian ada cucu, di bawah cucu ada cicit, sampai kepada di bawah cicit cocok gitu ya Pak. Itu kalau soleh, Masya Allah, Allah lindungin semua harta pemiliknya, dan bahkan Allah muliakan anak dan keturunan-keturunannya. Kalau saya menerjemahkan, orang tua soleh itu asuransi yang mahal Pak. Jadi kalau Bapak Ibu soleh atau mengerjakan amal soleh itu bukan buat pribadi sejatinya, itu buat apa? Membentuk asuransi buat anak-anak kita. Artinya kita lagi ngeplay asuransi itu Pak.
Kalau sudah ngeplay asuransi, nanti yang bisa nikmatin anak keturunan. Sekarang hadirkan kepada saya asuransi mana yang bisa mengcover dunia akhirat? Nggak ada. Al-Quran justru sudah menjawab lebih dulu. Asbab kesolehan orang tua itu bisa mengcover sampai dunia dan akhirat si anak dan keturunan. Ya, buktinya dari mana? Contoh, Nabi Yusuf terekam jejaknya dalam surah Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ayat itu berbicara bahwa Nabi Yusuf itu sangat dicintai oleh wanita pembesar Mesir namanya Zulaikha. Begitupun sebaliknya, wa hamma biha, Nabi Yusuf juga suka sama Zulaikha. Masing-masing gayung bersambut. Tapi jangan sampai terjebak. Ini kadang di Indonesia kan menjadi sebuah doa pernikahan, Pak. Padahal nggak pernah terjadi pernikahan antara Yusuf dengan Zulaikha. Sering saya dengar kalau ada di gedung-gedung mendoakan orang menikah, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, persatukan di antara keduanya sebagaimana engkau mempersatukan antara Yusuf dengan Zulaikha. Padahal nggak pernah terjadi pernikahan antara Yusuf dengan Zulaikha. Ya. Sekalipun Zulaikha itu sudah pensiun, bahasa penolakan Zulaikha itu kepada Nabi Yusuf apa? Dulu memang saya sangat tertarik denganmu karena ketampananmu, tapi ketika saya sudah mulai mengenal siapa yang menciptakanmu, nah nggak ada apa-apanya kau. Masya Allah. Itu ceritanya kan masyhur di Turki, masyarakat Turki. Ya, sampai ketika Nabi Yusuf karena faktor kecantikan Zulaikha, ya, walaupun sudah pensiun tetap mengenali itu, Pak. Suatu ketika tatkala lagi di pasar Zulaikha itu, kemudian Nabi Yusuf lewat, nanya, Zulaikha, iya. Besok balik lagi ke pasar, Nabi Yusuf menawarkan, will you marry me, katanya gitu. Mau nggak nikah sama saya? Ditolak langsung sama Zulaikha. Nah, cuma anehnya kenapa kok jadi doa gitu. Nah, mungkin saya belum menemukan narasi, tapi mohon maaf kami sampai saat ini belum menemukan ya terjadi pernikahan antara Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Maka udah cukup apa yang Nabi ajarkan aja, ambil doanya itu. Apa doanya bagi orang yang nikah? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Dia selesai. Itu doanya, Masya Allah, ya maknanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberkahi engkau, Allah memberkahi pasanganmu juga, wa jama'a bainakum fi khair. Mudah-mudahan keduanya bisa berkolaborasi dalam kebaikan. Jadi kalau ada Bapak Ibu berumah tangga sudah 20 tahun belum ada kebaikan yang bisa dikolaborasikan, dicek, jangan-jangan ada yang keliru dari nikahnya. Karena tujuan nikah itu jama'a bainakuma fi khair, harus ada kebaikan yang bisa dikolaborasikan. Jahiliyah dulu doanya birrifa wal banin. Orang jahiliyah dulu itu kalau berdoa bagi yang menikah, doanya apa? Mudah-mudahan banyak anak, banyak keturunan. Nabi datang diganti barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang tua ini mampu mengcover, termasuk diantaranya tidak hanya akhirat tapi dunianya. Ini yang pernah dialamin oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Zulaikha tertarik kepada Nabi Yusuf, wa hamma biha, gayung bersambut. Nabi Yusuf juga tertarik kepada Zulaikha. Tapi tatkala mereka hampir saja terjebak ya dalam lingkaran yang tidak disetujui, maka apa yang terjadi? Laula an ra'a burhana rabbi, Allah kasih petunjuk, di mana petunjuknya itu kata Imam Ibnu Katsir dihadirkan wajah ya sosok ayahandanya di situ. Seakan-akan ayahandanya ini menampar kata-kata pada Nabi Yusuf. Yusuf, anta ibnu Yaqub, kamu tuh putranya Yaqub. Wa Yaqub ibnu Ishaq, Yaqub itu putranya Nabi Ishaq. Wa Ishaq ibnu Abil Anbiya, sementara Ishaq itu adalah putranya bapaknya para nabi. Siapa yang disebutkan di situ, Pak? Keturunan-keturunannya yang ke atas, yang soleh-soleh itu. Jadi di sini kita bisa pahamin ketika orang tuanya, kakeknya, uyutnya dan seterusnya itu soleh, itu bisa mengcover anaknya, bahkan melindungi anaknya dari perbuatan-perbuatan maksiat ataupun jahat. Jadi ketika Bapak itikaf nih malam hari ini, ya ini kesolehan, yang asbab kesolehan itu melindungi mereka yang mungkin anaknya nggak ikut,
atau mohon maaf istrinya tidak ikut i'tikaf. Ya. Yang kedua, bisa nggak mengcover sampai akhirat? Sangat bisa. Suatu saat nanti kita akan ngalamin fase di mana injury time, mohon maaf, sudah selesai, finish, Pak. Apa yang terjadi? Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Qari'ah pakai ain di situ. Cuma ada yang menerjemahkan katanya qari'ah itu adalah wanita yang baca Quran. Itu beda. Kata qari'ah itu kita dalam keadaan santai menikmati tayangan televisi, tiba-tiba ada yang berkunjung ke rumah kita, mengetuk pintu dengan suara keras. Wajar kita bertanya, mal qari'ah, suara apa itu? Wa ma adraka mal qari'ah, siapa itu? Nanti ada masanya, Pak, dentuman keras itu di mana-mana. Bukan dentuman sekarang ini eskalasi perang, bukan. Jangan nanti dicocokologikan lagi. Ya, dentumannya itu keras sekali, sehingga kita kaget kemudian bertanya-tanya, mal qari'ah, suara apa itu? Nah, saat itu, masya Allah, apa yang terjadi? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Masing-masing menyelamatkan dirinya. Istri nggak mungkin dia ingat ke suaminya, suami menyelamatkan dirinya, nggak mungkin ingat anak-anaknya, anak pun juga demikian. Sampai nanti pada masanya akhirnya mereka dibangkitkan dan dikumpulkan kembali, ada namanya yaumul hisab. Yaumul hisab itu yauma idzin, ayatnya membuktikan satu saat nanti mereka saling apa? Menyerang. Anak menyerang orang tuanya, orang tua menyerang anaknya, saling menyalahkan. Ya. Dan di sini kita nanti bisa paham, oh ada anak durhaka, oh tapi juga ada orang tua durhaka di situ, saling menyalahkan itu, sehingga dicari dalang dari ini semua siapa? Oh ternyata tertuju kepada iblis. Iblis inilah yang nanti akhirnya diberi kesempatan oleh Allah untuk naik podium menyampaikan pidatonya. Dalam surah Al-Hijr itu diungkapkan, ya Allah memberi kesempatan kepada iblis menyampaikan pidatonya. Sampai saat ini kita kan belum pernah dengar iblis pidato, Pak. Nanti yaumul hisab Allah kasih kesempatan iblis pidato. Di situ nanti sudah ditetapkan di mana posisi orang tua tempatnya dan di mana posisi anak. Ternyata terpisah. Anak dengan orang tua terpisah tempatnya. Orang tua dengan kesolehannya dia ditempatkan di surga yang paling nikmat. Atau saya kiaskan Bapak Ibu besok sore ternyata diundang buka puasa bersama sama Pak Presiden, masuk ke istana. Ya, yang diundang itu Bapak Ibu saja sama beliau. Jamuan begitu nikmat, tempat begitu megah, fitrahnya seorang orang tua. Bapak Ibu saya tanya, ketika melihat demikian, yang pertama kali ditanyakan apa? Anak, di mana sih anak saya? Begitupun sebaliknya, nanti suatu saat masuk ke dalam surga dengan berbagai macam kenikmatan, Bapak Ibu bisa melihat, akhirnya muncul pertanyaan, anak saya kemana ya Allah? Maka Allah jawab di surah At-Tur ayat 21, al-haqna. Kata al-haqna ini bukan sekedar dipertemukan. Kalau dipertemukan itu kan sesaat. Tapi kata Imam Ibnu Athur adalah ilhaq, itu artinya susul. Bisa jadi anakmu itu beda tempat denganmu, atau bahkan lebih rendah tempatnya. Susul anakmu, tarik anakmu. Nah dari sini kita bisa pahamin ternyata asbab kesolehan yang Bapak Ibu lakukan, Masya Allah, itu bisa mengcover buat anak dan keturunan-keturunannya. Bukan hanya saja dunia, tapi sampai pada akhiratnya. Nah, jadi makanya tidak, kalau Nabi mengatakan badiru bil a'mali sholih, respon amal soleh itu. Ya, jangan pernah ditunda, karena kalau sekali ditunda sudah selesai. Dia potensi tidak akan melakukan amal soleh. Nah, yang ketiga, ketika Allah beri kesempatan kepada kita untuk bisa masuk pada zamanul mustaqbal. Apa itu zamanul mustaqbal? Zamanul mustaqbal itu adalah masa yang akan datang. Tentunya kita tidak mengatakan masa yang akan datang itu masih lama, masih berapa hari lagi Ramadan, Lebaran. Sebagai anak muda mengatakan saya jauh dari kematian, masih lama.
Ulama-ulama kita mengatakan, Imam Syafi'i dalam diwanya mengatakan, kullu ma'atin fahuwa qarib, bukankah segala sesuatu yang akan datang itu cepat. Sampai Nabi mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman, tidak akan pernah terjadi kiamat Bapak Ibu, melainkan kita merasakan waktu begitu cepat. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan sejam, sejam bagaikan apa? Sejam bagaikan apa? Daun kering yang terbakar api, kan cepat itu. Ya, nggak terasa tuh udah sejam ternyata kan. Bagaikan daun kering yang udah terbakar. Maka kita perlu banyak belajar kalau dikasih kesempatan oleh Allah di masa injury time kita ini. Apa yang kita banyak belajar? Kita perlu banyak belajar dari atlet lari. Bagaimana atlet lari itu kalau sudah mendekati garis finish, bukan semakin kendor, tapi ditambah speednya, ditambah powernya. Agar apa? Bukan sekedar nanti bisa sampai pada garis finish, tapi berharap dia yang akan jadi pemenangnya. Nanti bakal bisa sampai pada garis finish, Allah izinkan. Tapi pertanyaan yang perlu kita jawab, kita jadi pemenang enggak di Ramadan ini? Nah, makanya ini yang akhirnya menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab di detik-detik terakhir daripada bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan nanti suatu saat kalau Allah tetapkan kita bisa menuntaskan semuanya, ya, doa-doanya, bahkan ibadahnya, termasuk diantaranya apa yang dimaksimalkan oleh Nabi, ya, dalam 10 malam terakhir ini. Dan Aisyah, Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada Nabi, apa yang harus saya doakan, apa yang harus saya ucapkan? Salah satu diantaranya sudah dibacakan oleh Bilal kita. Itu doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kok bukan istighfar? Nah, ini perbedaannya antara istighfar dengan afu. Ya, jadi kalau istighfar itu menutup kesalahan, kalau al-afu itu menghapus. Ya, jadi Nabi meminta kepada Aisyah istrinya agar memperbanyak doa tadi, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, yang tentunya tidak hanya lewat doa saja, tapi tadi intinya Ramadan itu adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, idza tahurat qulubukum, kalau hati kita ini suci, bersih, masyabi'ta min qira'atil Quran, maka kita tidak akan pernah merasa kenyang untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Cuma sayangnya kan, mohon maaf, kita ini ada kerikil-kerikil yang menghambat kita untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, barangkali ini sepintas kultum yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, selebihnya saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, falyatafaddal. Silakan Bapak Ibu ingin bertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zulkifli. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu paket Allah turunkan ayat-ayat tentang aktivitas Ramadan. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Nabi mengalami Ramadan itu sepanjang umurnya berapa banyak? Berapa lama, Bu? Pak, berapa kali Nabi ngalamin Ramadan? 9. Cuma 9. Bapak berapa kali? Nah, ini muhasabah bagi kita. Ada yang lebih dari Nabi nggak?
Berarti kalau ada yang lebih dari Nabi, takwanya lebih dari Nabi juga harusnya. Jadi kan logikanya begitu. Nah, ayat ini turun itu ternyata Masya Allah, melihat inilah hebatnya syariat agama kita, Pak. Turun itu tidak spontan, sehingga kalau ayat itu turun, syariat-syariat yang berat ini turun secara spontan, secara langsung, itu udah ditinggalkan. Tapi bitadarruj, berproses. Sehingga banyak yang bertanya, kita diminta untuk berpuasa sampai kapan? Ayyamam ma'dudat. Sampai kapan? Ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat dalam pandangan para ulama-ulama itu nggak lebih dari 3 atau 9, ya 3, 6, 9 gitu. Nah, akhirnya ternyata nggak terasa loh, kok sampai 30 hari gitu. Nah, ini ayyamam ma'dudat. Ayat dari 183 184 itu potretnya bicara tentang apa? Tentang orang-orang yang ternyata diprioritaskan dulu, karena nanti ada orang yang nggak mampu menjalankan itu. Jadi syariat agama ini humanis banget, Pak. Nggak diprioritaskan bagi mereka yang nggak mampu, tetap wajib. Mungkin kita circle di Indonesia ini kita nggak merasakan itu, tapi kalau saudara-saudara kita di Korea itu akan merasakan gimana beratnya bekerja di bulan Ramadan, sehingga mereka mengatakan, saat saya nggak ada kesempatan buat puasa, boleh nggak saya fidyah? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Maka ayat itu tidak membebankan, humanis tuh, menjawab tadi. Tapi Al-Quran juga memberikan solusi. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian mampu melakukan ibadah puasa, itu jauh lebih baik nilai pahalanya. Sehingga di ayat 185 Allah tegaskan, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan bayyinatin minal huda furqan. Apa rangkaian yang dimaksud dari ini? Allah turunkan Al-Quran itu di momentum Ramadan agar menjadi apa? Sebuah kurikulum kehidupan. Yang kedua, bayyinatin minal huda, yang jika dia implementasikan maka akan mencapai pada sesuatu pangkat furqan. Artinya apa? Umatnya bukan umat biasa, umatnya ini yang akan beda. Satu contoh misalkan, Pak, masyarakat Arab dulu itu diapit oleh 2 imperium yang sangat besar, namanya Persia dan Romawi. Ketika masyarakat jahiliyah dulu atau orang Arab dulu itu nggak pernah dilirik oleh 2 imperium yang besar ini. Karena apa? Karena memang nggak punya kelebihan. Bayangkan saja, nulis nggak bisa, ditambah lagi teritorial tanahnya nggak ada yang menarik gitu ya. Tapi sekarang kok bisa disejajarkan itu dengan bangsa-bangsa yang memiliki peradaban? Dari mana mereka bisa seperti itu? Karena ternyata satu, diutus nabinya yang mengemban misi Al-Quran. Jadi asbab Al-Quran semua itu pasti akan dimuliakan. Diinteraksi kepada Al-Quran akhirnya menjadi untum khaira ummah, itu menjadi umat yang paling ideal. Dan bahkan kita orang Islam, peradaban itu, peradabannya, perhatikan Pak, tidak ada peradaban yang ternyata diikat dengan agama kecuali Islam. Semua peradaban itu selalu mengikat dengan nama negaranya. Mesir punya peradaban, Yunani punya peradaban, Persia punya peradaban, Romawi punya peradaban. Tapi ketika Arab punya peradaban, mengemban misi Islam, yang diangkat bukan peradaban Arabnya, tapi peradaban Islamnya. Nah, ini menunjukkan bahwa siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah akan unggulkan dia. Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Jadi implementasi dari 185 tadi sudah saya sampaikan. Targetnya di Ramadan itu jangan sekedar dibaca, tapi bagaimana Nabi mengimplementasikan kepada malaikat Jibril. Setelah dibaca, dikaji, ditelaah. Ya, tadi mungkin Bapak profesinya sebagai apa? Pembisnis, kumpul sama pembisnis. Ayat tentang bisnis apa sih? Oh, muncul ada 2 ayat. Yuk sama-sama kita baca, kita kaji deh tuh.
Kalau perlu hadirkan pakar pembisnis Islami, ya boleh. Mungkin targetnya itikaf tahun depan begitu Pak. Ya, komunitas pembisnis kumpul di sebelah sana. Ini loh, ada nanti para pembisnis, ya pembisnis yang entrepreneur Islam banyak sekali. Ibu sebagai guru hadirkan bagaimana kurikulum pendidikan itu. Yang sampai saat ini kita kan selalu berganti-ganti. Ya, goalnya, capaiannya belum juga. Padahal kalau mengikuti bagaimana kurikulum yang sudah diatur oleh Al-Quran, Masya Allah. Nah, jadi boleh Pak, tahun depan itu kita targetkan kalau mau mengimplementasikan ayat 185. Jadi bukan sekedar ditargetkan baca, hatam, target hatam. Nabi, kalau Ramadan itu berapa kali hatam? Satu kali Pak. Kecuali itu di Ramadan beliau yang terakhir, baru beliau menghatamkan 2 kali. Makanya nanti kalau yang sudah banyak hatamannya, ini jangan-jangan Ramadan terakhir nih. Ya, itu Nabi kalau Ramadan cuma sekali hatam, selebihnya Nabi berinteraksi, besok praktek, dan itu ditiru oleh sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau sudah dapat ayat 2-3 ayat, besoknya diimplementasikan. Ada yang belum mengimplementasikan, besok remet lagi, ayatnya nggak ditambah lagi. Cuma kadang disinilah kita pengaruhnya sering terjebak, sudah loncat nih Pak metodenya. Setelah dibaca, kita mahir dalam membaca, kita langsung loncat pada fase apa? Tahfiz. Yang tilawahnya ini ditinggalkan, makanya tidak heran banyak orang yang terjebak dengan metode. Sehingga kami pernah dapatkan ada seorang jamaah, ini masih muda, 25 tahun, hafiz 30 juz. Selesai kami kajian di Bintaro, nah, karena memang di masjid samping itu ada ruang konsultasi. Jadi setelah kajian kami ke ruang konsultasi. Biasanya ada saja yang konsultasi. Ternyata anak muda ini datang. Kemudian beliau menyalahkan, Ustaz, saya ini hafiz, mungkin, kata beliau. Oh ya, iya. Tapi kenapa, pertanyaan saya, kata beliau, Al-Quran yang hadir sebagai kurikulum kehidupan membimbing saya, tapi tidak bisa membimbing saya. Memang kenapa Mas? Saya ini terjebak pada lingkaran LGBTQ, kata beliau. Nah, di sini apa yang keliru jadi Pak? Jangan disalahkan Al-Qurannya yang nggak bisa bimbing kita, tapi metodenya yang selama ini kita terjebak hanya pada ranah hafal. Dan itu ada satu fase yang dilewati. Untuk apa? Dikaji, ditelaah. Setelah ditelaah, jangan sekedar dikaji, tapi diimplementasikan. Satu hari ternyata belum mampu, implementasikan lagi, besok ulang lagi. Jangan langsung ganti ayat. Itu kebiasaan para sahabat-sahabat begitu, sehingga ayat itu menjadi apa? Linusabbit bihi fuad. Ini yang menjadi PR kita. Kalau tadi Al-Quran itu turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sama Dunia, turun ke Nabi Muhammad. Sekarang tugas kita, Al-Quran ini bagaimana diturunkan ke sabit atau fuad kita. Nah, caranya tadi seperti tadi. Ya, saya nggak terlalu tertarik, mohon maaf kalau ada yang bisa menuntaskan. Oh, Ustaz, ada tuh metodenya 40 hari hafal Quran. Gampang Mbak. Allah udah kasih garansi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah kasih garansi, Allah itu beri kemudahan dari ayat-ayat Al-Quran. Salah satu mukjizatnya mudah dihafal. Cuma kan yang sulit adalah diimplementasikan. Ya, tapi barangkali itu Pak. Allah alam bisawab. Apa? Ada yang lain atau surat pertengahan dari surat Al-Baqarah, berarti ayat 143, yaitu mengenai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat pertengahan itu ummatan wasato. Ini diterjemahkan oleh, mohon maaf ya Pak, Kementerian Agama sebagai moderasi Islam. Akhirnya menuai kritik. Nggak perlu Islam itu diikat dengan moderasi. Islam itu sudah moderat. Tapi yang perlu diperbaiki adalah moderasi beragama, gitu ya. Nah, ternyata ketika kita lihat makna daripada moderasi Islam ataupun mohon maaf Islam wasatiyah, itu masing-masing lembaga beda mengartikannya. Walaupun memang tujuannya yang dimaksud itu sama. MUI menerjemahkan kata ummatan wasato itu beda dengan versi Kemenak. Versi Kemenak itu nanti beda dengan lembaga-lembaga yang lain. Ya tentunya walaupun tujuannya itu sama, tapi beda secara aplikasi. Mohon maaf, beda secara penafsiran. Nah, di sini kita bisa pahami intinya adalah ummatan wasato itu yang seperti apa. Tadi di awal saya sampaikan, ummatan wasato itu adalah yang mampu menjadi solusi setiap hadirnya. Nabi itu kan sebagai apa Bapak Ibu? Rahmatan lil alamin. Kata rahmat itu apa? Jangan, rahmat ini kan vocabulary-nya Allah, kosakatanya Allah. Maka yang bisa menerjemahkan, bahkan bisa menarasikan, mendeskripsikan, ya Allah. Kita ambil sesuai dengan bahasanya Allah seperti apa. Ternyata rahmat itu adalah solusi. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Makanya dimanapun Nabi berpijak, dimanapun Nabi ada, itu selalu menghadirkan solusi-solusi, ya, sehingga Nabi mampu mencapai satu pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi itu dalam penghambaan itu namanya abdun, Pak. Itu paling tinggi itu. Kalau sudah mencapai abad, masya Allah. Abad itu satu. Iya, kalau ibadah tidak hitung-hitungan. Kalau kita mau ibadah masih ya. Bahkan ada yang mengatakan, ada yang minta, kalau saya zikir ini jadi kaya enggak? Zikirnya buat kaya itu Pak. Atau dulu pernah sempat viral, kalau kita pengen bangun rumah atau nggak pengen punya rumah kayak gitu, sholawatin aja gitu ya. Nah itu hati-hati ya. Atau yang kedua, mencapai pangkat abad itu tidak hanya diukur dari vertikal, tapi bagaimana ayat itu bicara durribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Vertikal bagus, tapi hati-hati, horizontalnya ini kadang kita nggak tahu, ada yang tersakiti. Nah makanya Nabi ingatkan itu. Ya, banyak narasi-narasi yang diingatkan oleh Nabi berkenaan dengan horizontal. Ya, satu contoh misalkan ibu kalau lagi duduk dalam majelis ilmu, nah, itu Nabi mengajarkan tuh. Ya, jangan sampai perasaan atau perilaku kita menyinggung kanan kiri. Dengan apa? Ibu ngobrolnya sama sebelah kanan doang gitu. Kalau lagi duduk dalam majelis, dia ngobrol sama sebelah kanan, yang sebelah kiri akhirnya tersinggung. Kok saya nggak diajak ngobrol? Makanya dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan bab dalam majelis itu apa? Kalau ibu mau ngobrol sama samping kanan, ibu harus izin dulu sama sebelah kiri. Kalau mau ngobrol sama sebelah kiri, izin dulu sama sebelah kanan. Jangan sampai kadang kita nggak sadar menyakiti. Atau satu contoh, ada di masa Nabi yang ingin melaksanakan sholat berjamaah selepas buka puasa. Ada sahabat yang berbukanya dengan mengkonsumsi bawang merah, bawang putih. Nah, itu tuh gimana baunya itu Pak. Sehingga ketika mereka sholat, nah, masjid Nabi kan nggak seluas ini. Kalau sudah mulai menguap, Allahu Akbar, itu baunya kemana-mana. Ya, akhirnya apa? Ditegur nanti oleh Nabi. Cuma Nabi menegurnya humanis, nggak kayak kita langsung negurnya, habis makan bawang lu ya gitu. Tapi Nabi humanis. Nabi mengumumkan, sahabat-sahabatku, man akala minkum sauman aw basalan
kalau ada di antara kalian yang habis mengkonsumsi bawang merah ataupun bawang putih, fala yaqrabanna musallana, kalau belum dibersihkan jangan dekat-dekat masjid dulu. Jadi nggak langsung menuding. Itu akhlaknya Nabi begitu, Pak. Saya kadang berpikir, ya Allah, begitu mulianya. Andai saja di kita ini kan ada yang jauh lebih bau dari bawang merah bawang putih. Nah, jengkol. Ya, andai saja 14 abad yang lalu jengkol udah masuk Madinah, mungkin redaksinya nggak begitu. Ya, man akala minkum jengkolan gitu kan. Nah, ini satu bukti bahwa Nabi bisa vertikalnya baik dan juga hubungan horizontalnya baik. Itulah sampai mencapai pangkat abad. Ya. Dan Ramadan melatih kita untuk itu. Nanti endingnya itu kan ditutup dengan apa, Pak? Zakat, infak, itu hati-hati. Ya, makanya jangan sampai yang sudah kita maksimalkan secara vertikal di bulan Ramadan ini, tapi ada yang tidak berzakat, atau sebaliknya kita tidak punya kepekaan atau kepedulian. Ya, tapi barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dibahas masalah ayah yang soleh, Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau minta penjelasannya sama jemaah tablik ya, Pak. Ya, artinya kenapa bisa meninggalkan 6 bulan, 40 hari? Ya, memang ada aturan. Ya, di jemaah tablik itu ada fase-fasenya. Tapi di balik itu semuanya mereka sudah mengcover kebutuhan keluarganya. Kadang kita hanya melihat sisi covernya saja, depannya saja, tapi kita tidak tahu, oh ternyata mereka memang sudah di cover kebutuhan daripada keluarganya. Ataupun kalaupun belum ada, maka ini latihan di 10 Ramadan ini. Ya, sehingga Nabi mengatakan apa? Hadis riwayat Ummu Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi itu kalau sudah masuk idza dakhala ashrul awakhir min Ramadan ishtadda mi'zarahu. Nabi itu memperkuat sarungnya atau mengencangkan ikat pinggangnya. Itu kiasan. Makanya Nabi kalau sudah masuk 10 malam Ramadan, Nabi bangun tenda di dalam masjid tuh, Pak. Dan itu diaplikasikan tuh, saya perhatikan ada di situ Bondo, itu yang itikafnya pakai tenda, Pak. Ini pakai tenda nggak ini? Enggak. Itu pakai tenda. Jadi Nabi itu kalau sudah masuk 10 Ramadan, 10 akhir Ramadan, setelah ibadah, Nabi istirahat sejenak. Ya. Dicari amalan-amalan yang memang potensi itu mendapatkan Lailatul Qadar. Apa itu qiyamul lailihi, dihidupkan malam-malamnya. Cara menghidupkan malam itu nggak harus dengan sholat saja. Ini termasuk diantaranya kajian, mentelaah ayat-ayat Al-Quran. Ini bagian daripada syarat kita meraih Lailatul Qadar. Bahkan nilai pahalanya ini disejajarkan, Pak, orang yang duduk dalam majelis ilmu sejajar dengan orang-orang yang berjuang bersama Nabi. Ayatnya jelas dari surah At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ya, setidaknya ada di antara hamba-hamba Allah yang menggadaikan waktunya untuk bisa memahami konsep agamanya. Berarti kan majelis-majelis ilmu seperti ini potensi nilai pahalanya levelnya sama dengan orang-orang yang jihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalaupun ada yang ketiga, Nabi bukan hanya memperkuat ibadah menghidupkan malam-malamnya dengan aktivitas ibadah, tapi Nabi juga membangunkan keluarganya. Kenapa di sini kita bisa pahamkan membangunkan keluarganya? Karena masjid Nabi, ya rumahnya,
Nabi, atau rumah Nabi yaitu adalah masjidnya. Jadi diajak Pak, anak istri. Tapi tadi kalau anak istri nggak bisa ikut, mereka hanya di dalam rumah, ya, yang namanya Lailatul Qadar itu bisa diraih nggak harus di dalam masjid. Tapi Lailatul Qadar itu bisa jadi didapatkan oleh orang-orang ada yang di luar masjid. Cuma memang ritmenya orang-orang yang di dalam masjid itu potensi lebih besar. Apalagi dalam keadaan i'tikaf. Bapak Ibu kalau lagi i'tikaf, ini kan malu Pak. Temennya tadarus terus dia tidur aja. Pasti akan termotivasi. Temennya udah qiyamul lail, dia masih scroll handphone aja. Makanya Nabi tadi di awal ishtadda mi'zarahu, tinggalin atribut duniawi. Nah mungkin itu yang dialami oleh jamaah tabligh saudara-saudara kita, meninggalkan dulu aset-aset duniawi. Ya, salah satu di antara meninggalkan aset duniawi itu dengan cara apa? Nabi i'tizal Pak. Ini yang kadang jarang orang tahu. Nabi itu uzlah, menyendiri. Uzlah ini bukan nanti jadi orang-orang Mu'tazilah, bukan Pak. Uzlah itu menyendiri dari hiruk pikuk keramaian dunia. Jadi beliau hanya fokus komunikasi kepada Allah. Makanya tadi doanya apa saat dia uzlah? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Di setiap tubuh kita ini ada sifat buas, sifat hewan buas ya. Atau enggak sifat buas lah. Kalau itu tidak ditundukkan maka berbahaya. Kami kadang suka menyampaikan ke PKMA, itu pelatihan kader Mubalik Al-Azhar, Anda ini kalau calon-calon pendakwah wajib hukumnya harus uzlah sebelum terjun ke medan dakwah. Dan kenapa? Tundukkan dulu yang namanya sifat buas yang ada pada diri kita, sehingga nanti kita tidak mudah menyalahkan orang. Apa yang harus ditundukkan? Ini sifat buasnya. Tapi hati-hati, kadang ketika kita mulai uzlah, kalau Nabi dulu kan belum ada masjid Pak. Uzlahnya awal-awal kenabian itu di mana? Dia cari tempat paling tinggi kebiasaannya, dan itu terhindar dari hiruk pikuk keramaian masyarakat. Sekarang nggak perlu dengan cara seperti itu, cukup stay dalam masjid saja. Jadi nggak usah cari tempat-tempat yang gelap gitu, nggak usah Pak. Tapi cukup dalam masjid. Setelah itu kita cari posisi yang nyaman buat kita, sehingga kita putus dulu komunikasi, koneksi kepada Allah komunikasinya. Dan kalau sudah komunikasi kepada Allah, rasakan nikmatnya. Nanti kalau sudah mulai merasa nikmat, itu diganggu tuh biasanya. Ya, gangguan lewat bisikan-bisikan. Nah, iblis tuh kadang langsung mengatakan, sudah cukup, makommu itu udah lebih tinggi dari teman-teman kamu yang lain. Hati-hati. Kalau sudah dapat bisikan begitu, apa yang harus dilakukan? Fasta'idz minasyaitonir rajim. Minta perlindungan sama Allah. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, berbahaya. Dan itu pernah dialami oleh siapa? Musaddek, Lia Eden, ya, yang tadinya uzlah, kemudian akhirnya apa yang terjadi? Dapat bisikan, merasa dirinya lebih hebat. Oh, bahkan makommu udah lebih tinggi daripada malaikat Jibril. Itu Lia Eden. Padahal amal soleh beliau, kepedulian sosial beliau itu luar biasa tingginya. Tapi karena itu tadi uzlahnya keliru. Yang diinginkan dari uzlah itu komunikasi kepada Allah agar apa? Bisa menundukkan sifat-sifat buas yang ada dalam diri kita. Barangkali itu, Allah a'lam bishawab. Baik, kita kuat baik. Cukup? Ya, ibu tidak ada ya. Ibu-ibu juga mohon diperhatikan kalau bawa anak kecil ketika i'tikaf, ibu merasa nyaman ibadah tapi anaknya mohon maaf lahir batin. Fikih itu makanya ada yang membahas tuntas bagaimana fikih orang tua yang membawa anak. Ya boleh kalau misalkan memang anak ini tidak mengganggu ibadah kita, gendong aja. Kadang ada di antara kita yang ternyata ditinggalin anak, kita asik ibadah tapi anak kita tidak didekatkan untuk ibadah. Nah, ini bukti bahwa tidak hanya ada istilah anak durhaka, tapi tipe seperti itu dianggap sebagai orang tua durhaka. Karena kita nyaman dengan ibadah tapi lupa ada kewajiban terhadap anak. Makanya ada fikih bagaimana
ketika orang tua sholat tapi sambil gendong anak. Ya, itu jangan sampai menelantarkan mereka. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Allah maftah alaina futuhal arifin. Allah buka kecerdasan kita, Allah beri kemampuan kepada kita untuk bisa menuntaskan akhir-akhir Ramadan ini dengan amaliyah salihah, yang asbab amal salihah itu menjadi asuransi buat anak dan keturunan-keturunan kita. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum alfa alf istighfafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengan makan satu sini. Saya langsung kajian subuh. Masya Allah. Sorry sini. Dirjen langsung ya. Oh, sehat-sehat. Ya, oh,